Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Ferdiansa dari kelas 12 TKJ 2, nomor absen 26. Kali ini saya akan memberikan tutorial praktikum load balancing. Di sini alat dan bahan yang kita perlukan adalah pertama yang pasti adalah laptop. Kedua, saya menggunakan aplikasi VirtualBox yang di dalam VirtualBox itu terdapat dua virtual. Yang pertama virtual mikrotik dan juga virtual client. Saya menggunakan client Windows XP. Selanjutnya untuk mengontrol atau mengkonfigurasi mikrotiknya saya menggunakan Winbox. Di sini untuk virtual mikrotiknya saya menggunakan 3 adaptor 1 dan 2, yaitu saya menggunakan adaptor bridge dan adaptor 3-nya saya menggunakan adaptor dari jaringan internal atau jaringan yang akan menghubungkan ke klien Windows XP ini. Untuk virtual Windows XP saya menggunakan satu adaptor yaitu jaringan internal saja. Untuk adaptor terbridge ini adalah adaptor yang akan nanti menghubungkan antara internet rumah dan internet HP. Untuk penjelasan praktikum ini sebagai berikut. Di sini terdapat dua internet ini ya. Yang pertama internet rumah, ini internet rumah dan internet HP. Internet HP ini saya tambahkan lewat USB HP atau USB yang bisa menambahkan jaringan internet ya. Setelah itu jaringan IP dari masing-masing jaringan internet, yaitu IP untuk internet rumah 192.168.43.240/24. Untuk internet HP dengan IP jaringan 192.168.42.233/24. Untuk mikrotik menghubungkan ke kliennya, saya IP mikrotiknya 192.168.26.26/24. Untuk kliennya menggunakan IP DHCP dari mikrotik atau IP DHCP yang akan mendapatkan IP secara otomatis dari internet atau mikrotik ini dengan IP yang sudah didapatkan, yaitu 192.168.26.25/24. Selanjutnya lanjut saja ke tutorialnya. Pertama, siapkan terlebih dahulu dua virtual seperti yang saya sebutkan tadi di alat dan bahan. Lalu atur dari masing-masing adaptor jaringan virtual tersebut. Yang pertama, adaptor pertama yaitu terbridge. Untuk namanya itu wireless yang menghubungkan mikrotik ke internet, yang nanti akan menghubungkan mikrotik ke internet rumah. Lalu untuk tingkat lanjutnya jangan lupa diizinkan semua. Untuk adaptor 2 yaitu terbridge dengan nama Samsung Mobile USB Remote. Ini adalah penambatan USB ya, atau internet dari HP. Jangan lupa tingkat lanjutnya diizinkan semua. Untuk adaptor 3 yaitu jaringan internal dengan nama klien yang nantinya menghubungkan ke klien. Di sini adaptor jaringan untuk kliennya saya atur satu adaptor saja, yaitu jaringan internal dan juga namanya klien sama dengan nama di mikrotik. Selanjutnya kalian login atau masuk ke virtual mikrotik sampai di menu login saja, tidak apa-apa. Lalu untuk melihat MAC address, jika kalian belum tahu, silakan klik mesin pengaturan jaringan. Lalu ini tingkat lanjutnya diklik alamat MAC adalah alamat dari MAC address. Lalu masuk ke Winbox, masuk menggunakan alamat MAC address. Sini saya sudah masuk ke alamat MAC address. Saya sudah masuk. Lalu selanjutnya kalian masuk ke interface list. Interface list ini ya, interface, lalu kalian ganti namanya. Di sini saya sudah menggantinya agar lebih mempermudah konfigurasi.
Untuk Ether 1 saya beri nama ISP rumah. ISP internet rumah. Untuk Ether 2 saya beri nama ISP internet HP. Untuk Ether 3 saya beri nama client. Ether client ya. Selanjutnya kalian klik DHCP client dan kalian tambahkan DHCP client dengan cara mengklik icon plus, lalu kalian klik apply dan OK, tambahkan Ether 1 dan 2 atau Ether internet rumah dan internet HP, lalu klik apply dan OK, maka akan statusnya ini akan bound dan IP address akan tambahkan secara otomatis. Setelah itu kalian tambahkan IP untuk menyambungkan MikroTik ke klien dengan cara klik icon plus, lalu tambahkan IP address sesuai topologi. Setelah itu 4, interface-nya masuk ke Ether 3 atau klien. Nah, setelah menambahkan IP, mengatur DHCP klien, kalian masuk ke IP root. IP root. Di sini kalian tambahkan IP root. Berhubung saya sudah menambahkan, jadi saya jelaskan. Di sini IP yang kita routing yaitu IP internet HP ke IP ISP internet rumah. Ini ke internet rumah agar saling tersambung. Setelah itu klik apply lalu OK, pastikan tulisannya reachable atau aktif ini ya, aktif static. Apply lalu OK. Nah, ini setelah mengatur rootnya, kalian atur juga DNS-nya dengan cara klik IP lalu pilih DNS. Lalu di sini masukkan saja 8.8.8. Tambahkan 8.8, DNS keduanya adalah 8.8 DNS Google ya. DNS Google. Setelah menambahkan DNS tadi, selanjutnya kalian tambahkan firewall. Firewallnya di sini saya juga sudah menambahkan. Caranya gimana menambahkannya? Klik saja icon plus, lalu isikan yang pertama screenshot. Out interface-nya adalah ISP internet rumah, actionnya masquerade. Tambahkan lagi dengan chainnya screenshot. Out interface-nya ISP internet HP, actionnya masquerade. Apply lalu OK, dan nanti akan berjalan sendiri ya bitnya dan paketnya. Setelah itu kita melakukan uji coba dengan cara klik new terminal, ketikkan saja ping Google atau ping 88, ping Google. Di sini TTL, lalu jika sudah TTL maka pasti sudah dapat internet ya. Setelah itu kalian tambahkan DHCP server. Di sini klik saja tambahkan DHCP server. Klik saja ini ya, DHCP setup. Masukkan ke Ether 3 atau Ether client. Saya contohkan saja. Saya matikan terlebih dahulu klien saya. Nah, ini saya hapus. Saya klik DHCP setup, klik Ether 3 client, klik next. Untuk gateway for DHCP, klik next saja. Address to give out, klik next. DNS server, jika sudah benar, klik next dan klik next. Lalu setelah tampilan setup has complete successful,
Setelah itu kita akan melakukan uji coba. Uji cobanya gimana? Ya kita masuk ke klien tadi yang sudah diatur adaptor jaringannya dengan jaringan internal. Sebelum itu saya akan memberikan informasi pengertian dari load balancing adalah komponen kunci dari infrastruktur yang sangat tersedia yang biasa digunakan untuk meningkatkan kinerja, keandalan situs web, aplikasi, database, dan layanan lainnya dengan mendistribusikan beban kerja ke beberapa server. Bisa atau apa ya, pengertian secara pengetahuan saya menggabungkan antara dua ISP menjadi satu agar memperingan beban yang terdapat di internet. Di sini internet protokol atau IP address-nya pastikan obtain karena kita nanti akan mendapatkan IP DHCP dari Mikrotik. Klik saja IP config. Di sini sudah mendapatkan IP dari DHCP Mikrotik ya. Setelah IP config, ketikkan ping google.com minte. Kita tunggu. Di sini sudah TTL. Nah, uji cobanya yaitu topologinya. Jika IP salah satu IP atau salah satu jaringan internet ya, jaringan internet ini kita matikan, maka akan secara otomatis ke backup jaringan internetnya di salah satu IP yang tidak mati, atau misalnya IP internet rumah ini mati, maka akan otomatis ke backup dengan IP internet HP. Jadi Mikrotik dan kliennya ini tidak akan terputus oleh internet lah ya istilahnya. Nah, gini ya. Ini kita coba ke interface-nya. Lalu kita matikan yang pertama Ether 1 atau internet rumah. Ini juga kita ping google.com. Kita matikan ya. Ini sudah mati, tetapi masih bisa terhubung oleh internet. Di sini juga masih bisa terhubung oleh internet. Selanjutnya kita hidupkan. Kita matikan yang internet HP ini, matikan. Di sini akan otomatis keluar. Lalu kita masuk saja. Yes, sebentar kita masuk. Nah, ini internet HP-nya sudah mati ya. Kita coba ping lagi. Nah, masih bisa ya. Masih bisa mengakses internet. Begitu pula dengan jaringan kliennya, masih bisa terkoneksi oleh internet. Ini saya. Dan keuntungan dari load balancing ini adalah jaringan internet kita akan semakin cepat dikarenakan kita memakai dua internet secara bersamaan sekaligus. Ya, mungkin begitu saja tutorial yang saya dapat berikan. Jika kurang dan
kurang jelasnya perkataan saya atau tutorial saya, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.